Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadaratil kiram wal mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, pemangku dan pengasuh pondok-pondok pesantren, seluruhnya yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus kepada beliau Romo Kiai Haji Anwar Rubai beserta Bunyai, kepada beliau Bunyai Dimyati Dahlan beserta Gusnya, bil khusus pemangku dan pengasuh pondok pesantren Al-Falah Putak Gelombang, Bapak Kiai Marsidi beserta Ibu Nyai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Para pejabat pemerintah yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Gubernur Sumatera Selatan Pak Haji Herman Dehu yang masih dalam perjalanan, kita doakan mudah-mudahan diberi keselamatan, kelancaran sehingga dapat bertemu dengan selamat, bahagia di tempat kita dengan kita semua dan bawa berkah yang banyak. Amin Allahumma amin. Asisten 1 bidang pemerintahan Bapak Kiai Haji Rosidin, para pejabat pemerintah, Bapak Bupati atau yang mewakili, para aparat sipil maupun TNI maupun Polri yang hadir yang saya hormati dan saya muliakan, para santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Al-Falah Putak Gelombang, wabil khusus para santri yang hari ini melaksanakan takhtiman Al-Quran 30 juz bil ghaib, dan juga santri-santri yang melaksanakan takhtiman Al-Quran bil ghaib juz 30 beserta seluruh para wali santrinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, saya mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat bersama-sama hadir di halaman Pondok Pesantren Al-Falah Putak Gelombang dalam rangka Khataman Al-Quran. Santri putra dan santri putri baik juz 30 maupun 30 juz yang tadi sudah sama-sama kita saksikan. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di majelis yang mulia ini menjadi sababiah dan wasilah kita akan digolongkan hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kemuliaan dunia serta keselamatan akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan pertolongan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, berbahagialah para orang tua yang anak-anaknya hari ini dinobatkan dan telah selesai melakukan setoran hafalan Al-Quran 30 juz bil ghaib tanpa melihat hafal di luar kepala. Dan berbahagialah kita semua yang hari ini dapat bersama-sama para hafid, para hafidhah dan para santri-santri cilik yang hafal juz 30. Mudah-mudahan keberkahan Al-Quran akan memberkahi hidup kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma khatama abdal Quran illa walahu thawban fil jannah. Tidak ada bagi seseorang yang memiliki anak yang khatam Al-Quran
kecuali baginya dipersiapkan pakaian kebesaran, pakaian mahkota di dalam surga. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hafal Quran, anak-anak kita yang khatam Quran mempersiapkan pakaian kita di dalam surga. Mudah-mudahan kita dapat memakai dan mengenakannya. Amin Allahumma amin. Catatannya kita harus bisa masuk. Kalau kita tidak bisa masuk, gimana kita mau pakai? Bu, ibu, pengen masuk surga apa enggak? Pengen masuk surga apa enggak? Kalau kita pengen masuk surga, syaratnya tidak banyak, cuman 3. 1, diperintah ayo berangkat. 2, dilarang jangan nekat. 3, kalau kepleset ayo tobat. Gampang kan Pak ya? Simpel kan ya? Cuman 3 ya. Perintah ayo berangkat, dilarang jangan pernah nekat, kepleset ayo cepat tobat. Gampang teorinya, susah prakteknya. Betul apa betul? Rata-rata orang itu diperintah dia nggak berangkat, dilarang masih tetap nekat, kepleset malah kemelelet. Sudah tahu salah malah sombong. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga? Bagaimana kita bisa mengenakan pakaian yang sudah dipersiapkan dan dipersembahkan oleh putra putri kita di dalam surga kalau kita tidak bisa masuk ke sana? Alangkah sayang pakaian kebesaran itu. Di sana ada mahkota yang nganggur, nggak ada yang make. Karena apa? Anaknya ahli Quran tapi orang tuanya tidak bisa masuk surga. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, terkhusus bagi orang tua yang putra putrinya menghafal Al-Quran 30 juz, sampai tidak usah khawatir, karena setiap orang-orang yang hafidhah mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz di luar kepala dan mampu menjaga hafalannya sampai diambil nyawanya sampai beliau-beliau wafat, maka akan diberikan tiket surga untuk 7 orang. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, 7 orang itu siapa? Termasuk orang tuanya keduanya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya wali santri yang pada hari ini kita saksikan putra putrinya menghafalkan Al-Quran bil ghaib 30 juz, mendapatkan tiket cuma-cuma ke surga. Alhamdulillah. Dengan catatan, Bu, ini ada catatannya. Sebetulnya orang masuk surga itu banyak Pak, termasuk orang yang meninggal kena COVID itu masuk surga itu syahid akhirat kata Rasulullah. Jadi tidak usah khawatir kalau sampeyan punya saudara, punya tetangga, punya kawan kok meninggal karena COVID, dijamin surganya. Itu dalam bahasa kan namanya syahid. Orang syahid itu kata Rasulullah, ada beberapa hadis redaksinya ada 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, ada yang bilang 9. Tapi dalam semua redaksi hadis, satu kelompok ini semuanya masuk. Siapa itu? Al-mut'una, orang yang meninggal kena wabah, kena ta'un itu wabah. Wabah itu yang penularannya susah dicegah, kedatangannya susah dicegah, penularannya susah diputuskan mata rantainya. Itu namanya wabah, termasuk COVID-19. Dengan catatan tapi Pak, enak betul tiba-tiba kena COVID surga tanpa catatan. Ada catatannya. Janji Rasulullah begini, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Janjiku kepada umatku semuanya akan berlaku, termasuk orang yang meninggal kena wabah, termasuk yang anak
anaknya hatam Quran bil ghaib 30 juz. Apa? Janjinya Rasulullah semua akan berlaku asal orang tersebut tidak meninggalkan faman tarakaha, barang siapa meninggalkan sholat faqad kafara, maka orang itu telah melebur janji saya. Artinya kata Rasulullah, saya tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada orang yang meninggalkan sholat. Sekarang terserah sampean. Bu, sholat itu perintah Allah. Barang siapa diperintah Allah tidak mau, itu namanya pembangkang. Tadi sempat dikutip oleh Gus Zuhad, iblis itu Pak, iblis itu dulu malaikat namanya Ijazil. Sebelum jadi Ijazil itu pernah menjadi makhluk Allah menghuni bumi namanya Abal Jan Banul Jan. Ketika Allah menghabiskan Abal Jan Banul Jan keseluruhannya kecuali kelompok Ijazil, ada satu suku yang tidak ikut dihancurkan namanya Ijazil. Kenapa? Karena Abal Jan Banul Jan yang lain ini kerjaannya cuma makan tidur kerja, 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 lapar makan, perut kenyang, mata ngantuk tidur, bangun tidur, perut lapar makan, habis makanan kerja capek dapat duit, perut lapar makan, perut kenyang, mata ngantuk tidur, pokoknya kerjanya makan tidur kerja, makan tidur kerja. Sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak. Kira-kira di sini masih ada enggak ya Bu ya? Oh, ini keponakannya pasti ini. Ibu, akhirnya Allah murka, maka dihancurkanlah Abal Jan Banul Jan, dihabiskan. Hanya terkecuali satu kelompok tidak ikut dimusnahkan, namanya Ijazil. Kenapa Ijazil tidak dihancurkan? Karena Ijazil ini kerjaannya sujud Pak, 1000 tahun itu tidak berhenti. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, 1000 tahun. Maka ketika Abal Jan Banul Jan dimusnahkan, Ijazil tidak dimusnahkan. Kemana? Diangkat oleh Allah, masukkan ke surga, jadikan malaikat kumpul sama malaikat yang lain. Ini yang cikal bakal nanti jadi iblis ini. Kalau dalam bahasa orang tempat saya sana, suku tempat saya itu namanya belis. Kayak neneng kini yang menunggu belis namanya. Maka orang yang kelakuannya kayak iblis biasanya disebut belis. Dasar belis. Memang kelakuannya kayak iblis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, mohon maaf ini saya ceramah di depan kiai-kiai, nun sewu Pak, saya ini masih santri. Rumah saya di Metro. Perkenalkan Bu, nama saya Imam Rofi'i. Saya ini masih kecil, masih anak-anak, jadi nanti kalau ada yang salah, ada yang keliru ya dimaklumi, ditegur, diingatkan ya Pak Yusefuddin, saya akrab sama beliau ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, saya putra nomor 3 dari Bapak Kiai Haji Samsudin Thohir, ya bapak angkatnya Pak Gubernur juga, tinggalnya di Lampung, dulu Rois Suryah Nahdlatul Ulama wilayah. Saya juga masih aktif menjadi pengurus di pengurus cabang Nahdlatul Ulama, wakil ketua di kota Metro sana. Anak saya sudah 3 tapi Bu, cuman istri saya yang baru 1, nggak tahu kemana tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jadi setelah dimusnahkan, Ijazil tidak dimusnahkan, diangkat jadikan malaikat. Nah, ketika Allah mengumpulkan malaikat di atas sana, dalam Al-Quran tadi disinggung oleh Gus Zuhad, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kumpulkan malaikat termasuk Ijazil. Ijazil kan sudah diangkat jadi malaikat tadi. Allah berfirman, hei malaikat semuanya, ketahuilah saya kumpulkan kalian di tempat ini dalam rangka saya mau kasih informasi penting. Apa itu Gusti? Saya mau buat khalifah. Siapa khalifahnya? Khalifahnya adalah insana. Bu, ibu-ibu tahu insana apa enggak, Bu? Apa? Obat turun panas. Wah, ngaco ini. Insana itu manusia, ya kita ini kok obat turun panas. Masa Allah pabrik pil? Ya kita ini insana, bahasa Arabnya manusia itu insanun, manusia. Saya mau buat manusia, kata semua malaikat diam kecuali Ijazil. Ijazil protes, Pak. Allah sudah bilang begitu, malaikat semuanya diam, Ijazil tak yang jawab. Qalu itu jawabannya kola. Kola itu orang satu ngomong, kalau qalu apa Pak? Qalu keleleken. Wah, payah lah. Ini yang ngomong banyak, makanya Ijazil itu tidak sendiri, Pak, satu kelompok ini. Pada ngomong, omongannya pateng ceromet. Jadi pada ngeromet begitu omongannya sama. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddir. Ngapain buat manusia? Nanti ujung-ujungnya kayak kawan saya dulu Abaljan Banuljan, kerjaan cuma makan tidur kerja, makan tidur kerja, makan tidur kerja, saling membunuh, saling memfitnah, saling mengolok, nggak akur sama teman, nggak akur sama saudara, nggak akur sama tetangga, ribut terus kerjaannya. Apa tidak cukup kami ini Gusti malaikat yang segini banyak ini loh, yang jumlahnya tidak bisa terhitung saking banyaknya, yang setiap menit, setiap waktu, setiap detik lesan kami ini tidak pernah kering mensucikan namamu, tidak pernah kering. Subhanallah, 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 subhanallah. Malaikat itu tidak pernah berhenti baca tasbih. Apa ini kurang? Kata Ijazil. Dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei Ijazil, kamu itu saya panggil ke sini bukan saya ajak diskusi. Kamu saya panggil ke sini cuman saya mau kasih tahu, saya ndak butuh usulmu, saya ndak butuh pendapatmu. Saya ini qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri, tidak butuh oleh siapapun, tidak perlu pendapat siapapun. Bu, oh, akhirnya ya sudah, bubar kamu, bubar, termasuk Ijazil lari tunggang langgang karena ketakutan. Jibril dipanggil, Bril, sini dulu kamu, Bril. Iya Gusti. Kamu turun ke bumi, ambil dagingnya bumi, bawa ke sini, tidak usah banyak-banyak, satu genggam saja. Siap Gusti. Bumi turun. Begitu sampai di bumi, Jibril uluk salam, assalamualaikum ya ardi. Dijawab oleh bumi, waalaikumsalam ya rijal, man anta madza turid. Sampai siapa, mau ngapa? Saya ini Jibril. Alhamdulillah, kata bumi. Ada apa gerangan Jibril? Engkau berkenan mendatangi saya. Saya membawa kabar gembira, kata Jibril, untuk kamu. Apa itu? Dijawab oleh Jibril, kamu akan mendapatkan derajat yang mulia oleh Allah. Alhamdulillah, kata bumi. Tanah ini yang kita injek ini. Tapi ada syaratnya, kata Jibril. Syaratnya apa, Bril? Syaratnya kamu harus ikhlas. Saya ambil daging kamu sowan ke hadapan Allah untuk dijadikan wadah daging manusia yang nanti akan menempati di atas punggungmu. Sontak Pak, langsung buminya teriak, tidak, saya tidak mau, saya keberatan, pokoknya saya Buwi lo tidak mau dipakai wadah kita, Pak. Aneh memang. Maka Jibril kebingungan, loh, ada apa kamu tanah? Kok bisa kamu menolak? Loh, kamu mau dinaikkan derajatnya kok malah tidak mau, itu bagaimana? Bumi yang jawab, oh alah Bril, kamu tidak tahu. Dulu ketika saya sudah kosong 200 tahun, sebelum Allah mengumpulkan malaikat di sana, kemudian memberikan informasi, bahkan menjadikan makhluk di muka bumi yang calonnya akan bertempat di atas punggung saya, Allah pernah menawar-nawarkan amanat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa baina an yahmilnaha
فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Langit saya tawarkan, langit tidak mau. Tanah saya tawarkan, tanah tidak mau. Gunung-gunung yang ada di atas bumi tidak ada satupun yang mau. Kemudian saya tawarkan kepada manusia yang masih berwujud roh. Semua jawaban manusia sama. Qala alastu birabbikum. Semua jawabannya sama tanpa terkecuali. Qalu bala syahidna. Iya Gusti, kami bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami. Kami terima amanat itu. Semua tidak ada yang mau, hanya manusia yang mau, kata bumi. Kamu tidak tahu, Bril, betapa beratnya amanat Allah itu. Sebenarnya amanatnya cuma 3. Yang saya sebut pertama tadi, diperintah berangkat, dilarang jangan nekat, kepleset cepat-cepat, cuma 3 itu. Tak. Tapi amanat 3 itu disertai belembel, tak iya? Belembel tahu nggak? Belembel. Kalau bel gembel tahu? Ada embel-embelnya, ada rewardnya. Kalau berhasil maka dia akan mendapatkan hadiah surga. Tapi kalau gagal maka dia akan disiksa di neraka. Kami semua ini berasal, kamu tahu, langit yang begitu besar, yang tidak pernah runtuh meskipun tidak pakai jaga. Saya yang sebegini gagah, gunung-gunung yang ada di atas punggung saya yang begitu perkasa, begitu mendengar kalimat neraka semuanya langsung nimpes. Tinggal hanya satu genggam-genggam begini, golong-golong nangis di hadapan Allah. Jawabannya sama, Gusti, kami tidak dapat surga, tidak apa-apa, ikhlas, yang penting kami terbebas dari neraka, selamat wes. Saking takutnya neraka, Bu, tidak dapat surga, tidak apa-apa, yang penting tidak di neraka. Saking dahsyatnya siksa neraka Allah itu sehingga makhluknya takut kecuali manusia itu sama neraka banyak yang tidak takut loh. Ada kiai menerangkan kalau nggak sholat nanti neraka, protes dia, kata siapa? Buktinya mbah saya dulu nggak sholat, mati sudah 10 tahun, dikubur sampai hari ini nggak pulang kok. Kalau di sana siksa pasti nggak kerasan, ikut cucunya kaya-kaya, tanahnya luas-luas, ladangnya luas, mobilnya banyak. Ngapain di dalam kubur? Diem aja, nggak ada apa-apa. Buktinya kuburan juga nggak ada apa-apa. Nanti kalau kiai nerangkan surga juga tidak percaya. Kata siapa? Katanya surga itu makanannya enak-enak, bidadarinya cantik-cantik. Ngapain itu kiainya nggak berangkat-berangkat? Repot Pak kalau sudah musuh begini nih. Ibu, saya ndak ikhlas. Uang bumi saja, langit saja ndak sanggup karena takut neraka. Gunung yang gagah-gagah ndak ada yang sanggup karena takut neraka. Saya juga ndak sanggup karena takut neraka. Lah ini malah mau dipakai wadah makhluk yang tidak takut neraka. Coba pikir. Ya kalau manusia yang jiwa daging saya itu nanti jadi manusia taat, oh ndak masalah. Orang itu nanti masuk surga, saya ikut merasakan nikmat surga tanpa harus susah payah. Lah kalau yang jiwa daging saya nanti jadi manusia yang berkhianat, diperintah tidak berangkat, dilarang tetap nekat, kepleset, malah semakin sombong. Orang itu nanti masuk neraka, ujung-ujungnya saya merasakan neraka juga, makanya saya tidak mau. Oh ya sudah, kalau nggak mau saya cuma disuruh, ya udah pulang kamu, saya nggak mau. Akhirnya Pak Jibril itu menghadap Allah dengan tangan kosong karena buminya tidak mau. Ya sudah, kalau kamu nggak berhasil, perintah malaikat yang lain terus sampai terakhir karena nggak ada yang berhasil. Allah perintahkan malaikat namanya Israil. Ini Israil ini malaikatnya karakternya tegak. Nggak pernah senyum. Jangankan ketawa, senyum aja nggak pernah. Kedepnya aja jarang, mendeli. Begitu perintah Allah, Israel, come here, siap, turun kamu, bumi, ambil dagingnya bawa ke sini, tidak usah banyak-banyak, 1 genggam saja, siap, langsung turun Pak, langsung ciduk, seret, nangis buminya.
Siapa kamu berani ngambil saya? Saya Israel. Kamu mau apa? Jangan, untuk apa daging saya? Ini perintah komandan. Kalau sampai nanti saya perintah komandan gak berhasil, saya dipecat jadi anggota. Saya mau jadi apa? Satpam. Gak mau saya. Oh, akhirnya suka nggak suka, seneng nggak seneng, tanah kamu saya bawa. Untuk wadah manusia saya nggak mau, saya nggak peduli, kata Israel. Memang satu komando Pak ini. Terus akhirnya buminya nyerah. Ya sudahlah Israel, kalau memang daging saya mau ditakdirkan oleh Allah jadi wadah manusia, nggak apa-apalah meskipun saya berat hati, tapi saya punya permintaan. Tolong sampaikan permintaan saya nanti ya. Ya sudah, cepat, udah siang nih, udah jam 1. Ya, sambil nunggu Pak Gubernur. Saya mintanya tidak banyak-banyak, 2 saja, kata bumi. Kalau nanti daging saya sudah kamu bawa ke sana, sampaikan yang pertama saya minta, nanti manusia itu kalau sudah mati saya minta pulangkan ke dalam perut saya. Beres, nanti saya sampaikan. Yang nomor 2, kalau sudah di dalam perut saya minta hak otonom, saya minta hak prerogatif, saya minta diskresi, tidak dicampur tangan oleh siapapun. Kalau sudah di dalam perut saya akan gunakan hak saya. Saya bersumpah, kata Israel. Sampai dengarkan sumpahnya tanah. Kalau manusia yang diwadahi daging saya itu manusia yang taat, orang itu nanti akan masuk surga. Toh saya merasakan nikmat surga, maka sebelum orang itu membawa saya merasakan nikmat Allah di surga, orang itu di dalam perut saya akan saya jadikan tamu istimewa. Akan saya lapangkan tempatnya, akan saya terangi kuburnya, akan saya beri nikmat makanan yang lezat, minuman yang lezat yang belum pernah dia rasakan di bumi, karena ini tamu istimewa saya yang akan membawa saya merasakan nikmat Allah di surga. Alhamdulillah. Tapi kalau yang diwadahi daging saya ini pengkhianat, orang ini nanti masuk neraka, sebelum dia membawa saya merasakan siksa di neraka, maka di dalam perut saya orang ini akan saya siksa, akan saya hancurkan tulang belulangnya, akan saya bakar kulitnya, akan saya remukkan kepalanya, supaya orang merasakan sakitnya siksa saya sebelum orang ini membawa saya merasakan pedihnya siksa Allah di dalam neraka. Sudah, 2 itu saja, siap. Nanti saya laporan, berangkat Israel laporan, Gusti, ini tanahnya loh, berhasil kamu Israel. Iya, gue gitu loh. Ya sudah, mulai hari ini kamu saya jadikan malaikat pencabut nyawa. Makanya Israel itu kalau datang Pak, disogok ra kenek. Wis tolah arep duwe pirang miliar sampean wis. Sudah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, kan gitu ya Bu ya. Tapi anu tadi Gusti, temannya di bawah tadi punya pesanan begini. Ya sudah, Allah berfirman, wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya sudah, tidak apa-apa. Manusia memang saya ciptakan dari tanah, nanti akan saya kembalikan ke tanah sesuai permintaannya. Kalau sudah di dalam tanah mau diapain, itu urusannya tanah, saya tidak ikut-ikut. Makanya saya pernah punya pengalaman spiritual Pak. Ada orang sepuh, orang sudah tua itu di kampungnya dipercaya menjadi juru kunci kubur. Cerita banyak sama saya dulu waktu saya masih di pesantren. Di ujung cerita itu dia punya pengalaman. Saya punya pengalaman spiritual Gus. Spiritual apa Mbah? Jadi dulu itu beberapa bulan yang lalu saya itu pernah sering diberi isyarat, setiap ada orang yang mau meninggal dan besok dikuburkan di pemakaman yang saya tunggu, itu tanah kuburannya itu bunyi dari bawah, itu keras sekali,
3 kali. Setiap tanahnya bunyi duk duk 3 kali, besok lusa ada yang meninggal. Setiap bunyi duk duk 3 kali, lusa ada yang meninggal dan kubur di sini. Karena saya bingung, saya tanya sama Kiai, apa jawaban Kiai? Jawaban Kiai begini, itu tanahnya ngomong Pak De. Ngomong bagaimana Kiai? Itu kalau yang mati besok itu orang yang iman, itu tanahnya ngomong, cepet Pak Haji, Bu Haji, Pak De, Pak Yai, Bu Nyai, Pak Ustadz, Bu Ustadz, cepet kesini, saya sudah rindu menunggu kedatanganmu, saya tidak sabar melayanimu. Itu kalau yang calon yang mati orang iman. Tapi kalau yang calon mati preman, tanahnya juga ngomong, cepet Pak De, cepet Bu De, cepet kesini, selak remuk dasmu, ya begitu. Nah sekarang terserah jenengan. Nah, ini asal muasa iblis itu. Kemudian dijadikanlah tanah itu oleh Allah jadi manusia, namanya Adam. Sudah. Ketika Adam mau dipamerkan kepada malaikat, kemudian diajari dulu, nyantri dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ilmu dikasih ilmu, maka ilmu itu penting. Setelah para santri niki Mbak sampean hafal Quran, dijaga hafalannya, jangan sampai lupa ya. Estu, ini pesan saya. Kalau karena kelalaian sampean sampai hafalannya hilang, lupa, jangan pernah mimpi dapat surga. Ini beratnya penghafal Quran. Maka berusaha sampai harus punya waktu khusus yang tidak boleh diganggu siapapun, termasuk suamimu. Jaga Qurannya. Ngomong sama suaminya, calon suaminya nanti, Mas, pokoknya antara habis maghrib sama isya jangan ganggu saya. Setiap habis subuh jangan ganggu saya. Biar berat ibar subuh kuwi Pak sing penak jan. Makanya ini suami-suami yang punya istri hafal Quran ya berat juga. Lek sarunge subuh bingung lek adus, lek bar subuh ora oleh karo sing wedok bingung. Yang sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, akhirnya sudah diakuilah karena kepandaian. Maka ilmu ini penting, Pak. Setelah Al-Quran sampai hafalkan, ya sedikit-sedikit berusaha sambil mencari pengetahuan, dikaji, ngaji tafsirnya. Dari mulai tafsir ya, yang tafsir anulah, tafsir apa cekelan lah, dari mulai Jalalain, syukur nanti ya sak sarai pisan Hasyatus Sawi, syukur sak pengembangan nih Itqon fi Ulumil Quran, syukur sak matannya Ijazul Quran. Wah ampuh sampean. Alhamdulillah saya khatam semua ngaji. Saya termasuk salah satu murid Mbah Kiai Muntaha Asy'ari Al-Hafidh Kali Beberwono Sapa Jawa Tengah, muridnya Mbah Munawir Krapyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, loh ini penting. Karena kalau sudah kita mengkaji itu kita akan tahu hakikat manusia itu loh Pak bagaimana. Maka ketika Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, itu ternyata ada orang yang tidak terima, ada kelompok yang tidak terima. Siapa namanya? Iblis. Karena ternyata dia merasa gara-gara Nabi Adam inilah iblis diusir dari dalam surga. Gitu. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah kumpulkan malaikat, Allah perintahkan, hei malaikat semua, termasuk Ijazil ada di situ Pak. Usjudu, sujudlah kalian semua. Ini sujudnya bukan sujud nyembah ya Pak ya. Sujudnya bukan litta'abud tapi littakrim, untuk memuliakan. Karena memang Nabi Adam itu dimuliakan. Walaqad karomna bani Adam. Nabi Adam anak cucunya ini dimuliakan. Pak, kita ini mulia. Bu, sama kambing mulia kita. Ibu. Tapi kadang orang tua ini banyak loh Pak, anak sama kambing itu lebih berharga kambing. Banyak.
menggadaikan kambing di tempat tetangga digado. Itu belum sebulan, baru seminggu udah didatangin ditanyain gimana kambingnya, sudah dikawinkan belum. Jadi kalau sebulan 4 kali dia nanya. Begitu menggadohkan anak tempat kiai, jangankan sebulan, 4 tahun sama sekali belas tidak pernah tanyanya anaknya. Anak sudah bisa apa? Enggak pernah. Ada apa ada? Wali santri kene kabare ngono kuwi. Loh, anak ini aset kita loh Pak, tidak main-main. Apalagi anak-anak kita dididik menjadi ahlul Quran. Wah, subhanallah. Kata Rasulullah begini, tidak ada orang susah melebihi susahnya orang yang paling susah. Saya ulangi, tidak ada orang susah melebihi susahnya orang yang paling susah. Jadi kalau urutan susah wis susah pol, sudah di bawahnya tidak ada lagi. Siapa itu? Orang-orang yang ketika meninggal dunia meninggalkan anak-anak bodoh, tidak bisa baca dan menulis Al-Quran. Juga sebaliknya, tidak ada orang bahagia melebihi kebahagiaan orang yang paling bahagia di bumi ini, kecuali orang-orang yang meninggalkan dunia, diambil nyawanya oleh Allah, meninggalkan anak-anak ahli Quran. Alhamdulillah, penting. Jangan sampai kita ini kayak belis itu tadi, makan tidur kerja makan. Anak pokoknya yang penting, anak yang penting bisa makan, bisa tidur, bisa kerja, cuman itu yang dipikir. Karena orang tuanya orientasi makan, tidur, kerja, akhirnya anaknya yang diorientasikan hanya bagaimana anak saya bisa makan, bagaimana ayah bisa kerja, bagaimana tidur enak, hidup enak. Sehingga kadang skeptis pemikiran orang seperti ini. Dianggap kalau anak yang di pondok itu tidak bisa mencari kerjaan, tidak bisa mencari makanan. Bu, kalau orang alumni pesantren itu tidak bisa makan, saya sudah mati dari dulu. Betul apa betul? Ya buktinya saya gemuk loh sekarang. Kalau dipikir orang setiap alumni pesantren tidak bisa hidup kaya, duit rumah bagus, keliru. Betapa banyak alumni pesantren yang menjadi miliarder hari ini, banyak. Kalau dipikir alumni pesantren tidak bisa jadi pejabat negara, keliru besar. Coba dari mulai bupati, gubernur, menteri, presiden, wakil presiden, semua pernah diduduki oleh alumni pesantren. Kalau cuma jadi pejabat politik itu gampang Pak, angger duitnya oke ya dadi wis ngono ae penak. Serasa kakeknya mikir sampean. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ternyata Al-Quran memberikan pelajaran yang banyak. Al-Quran dihafalkan oleh putra-putri ketika dibedah, itu isinya hanya 3 poin. Yang kalau 3 poin dijabarkan, ini memuat seluruh kehidupan kita. Sampai buka tafsir Itqanul Quran, ini sarahnya kitab Al-I'jaz karangan Syekh Abdurrahman As-Suyuti. Beliau mengatakan, Al-Qur'anu huwa naba'un man qablakum wa khabarun man ba'dakum wa hukmu ma bainakum. 3 itu. Yang pertama, Al-Quran itu menceritakan orang-orang yang pernah hidup sebelum kita. Saya baca semua Al-Quran dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas, itu banyak menceritakan kisah-kisah orang-orang yang pernah hidup sebelum kita. Dari mulai Nabi Adam tadi ayatnya sudah kita perdengarkan bersama, sampai Nabi Nuh itu diceritakan. Nabi
Nabi Nuh itu punya anak, anaknya kafir, matinya kafir. Apa nggak aneh itu, Bu? Nabi loh, Nabi, anaknya itu bisa kafir, Nabi. Zaman buka surat Hud. Wa yasna'il fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yakhillu 'alaihi 'adzabun muqim hatta idza jaa'a amruna wa farat an-nur qul nahmil minha min kulli zawjayn ithnaini wa ahlaka illa man sabaqa 'alaihi al-qawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bu, Nabi Nuh minta umatnya dibunuh, datanglah banjir. Nabi Nuh disuruh mempersiapkan perahu, umatnya dinaikkan perahu, keluarganya naik perahu. Illa man sabaqa alaihi qaul, kecuali keluarganya Nabi Nuh 2 orang yang tidak bisa naik perahu. Siapa itu? Istrinya sendiri namanya Hannah dan anak laki-lakinya namanya Kan'an, itu tidak boleh naik perahu. Karena apa? Akidahnya beda, imannya beda. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahuma al-mawju fa kana minal mughraqin. Nabi Nuh ketika sudah di dalam perahu melaksanakan sidak, inspeksi mendadak. Semua penumpang perahu dicek lengkap. Ketika mengecek keluarganya, ada 2 yang tidak ikut. Siapa? Istrinya memang lari dari Nabi Nuh, anak laki-lakinya kok yo ikut lari, namanya Kan'an. Akhirnya Nabi Nuh tanya ke sana-sana, bapak-bapak, ada yang lihat Kan'an enggak? Ada yang lihat Kan'an enggak? Ada yang jawab, tadi saya lihat Nabi Nuh, Kan'an sedang berenang bersama kawan-kawannya. Begitu Nabi Nuh buka jendela, ternyata Kan'an sedang berenang dengan kawan-kawannya yang kafir. Melihat kondisi yang semacam itu, Kan'an pun teriak. Sudah datang Pak Gubernur? Belum. Sampai beliau datang kita fokus ngaji dulu, Bu, ya. Nanti kalau beliau datang kita baca sholat bersama. Bapak-bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan, akhirnya ketika Kan'an sedang berenang bersama kawan-kawan kafir, ini bapaknya Kan'an, Nabi Nuh ini berteriak, qala ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai Kan'an, kamu silahkan sini ikut ayah naik ke dalam perahu. Kamu jangan kumpul bersama kawan-kawanmu yang kafir. Orang tua yang peduli itu begitu loh, Bu. Kita itu jadi orang tua harus peduli sama anak, itu harus peduli. Kayak ayam gitu loh, Bu. Sampean tahu ayam apa enggak? Ayam itu sangat peduli sama anak-anaknya. Ketika keluar anak pertama kok nggak sama dengan induknya. Lawang saya punya sayap, saya punya kaki, saya punya paruh, kok anak saya bulet. Maka induknya teriak sekencang, nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Anak yang nomor 2 keluar sama buletnya, nggak sama dengan induknya, teriak lagi, nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Sampai anaknya banyak tetap teriak nggak cocok. Akhirnya bapaknya datang teriak, kok pekok, kok pekok. Lah kamu jadi orang tua kok pekok, kepengen anaknya sama dengan kemauanmu, kok cuma teriak-teriak tok. Sekarang banyak orang kepengen punya anak yang baik hanya bisa teriak-teriak. Selamat datang
Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Sholawat. Oke. Siap. Di bawah berdiri. Oh, siap. Dimohon perhatian bahwa diinformasikan Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru SHMM tiba di tempat acara. Monggo dibaca sholawat, panitia dana langsung keliling saja mas, singkat waktu. Bapak-bapak ibu-ibu diharap untuk berdiri. Fauzuna bil ukhra wa hadijatal kubra wa Fatimah Zahra pada seluruh tim pencari dana kiranya dapat sabar dan keliling, jangan sampai ada yang ketinggalan. Selamat datang kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru di Pondok Pesantren Al-Falah, Desa Putak, Kecamatan Gelombang, Muara Enim. Terima kasih Pak Gubernur. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Gubernur menjadi berkahan bagi kita semua. Sekali lagi pada tim pencari dana, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan. Sabar. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Selamat datang Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru SHMM. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, non saya Pak Gub niki ngerampungaken sekedhik. Jadi orang tua itu memang harus peduli kepada nasib dan keadaan anak-anaknya, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Nabi Nuh begitu. Ibu, jadi orang tua jangan kayak bebek. Sampean tahu bebek? Bebek tahu enggak? Bebek itu nelor pinter tapi angkrem nggak bisa. Sampean pernah lihat ada bebek ngerem? Enggak pernah. Kalau dikasih tahu bebek apa? Itu telur kamu banyak, cepet angker, nanti kamu nggak punya keturunan. Dia jawab ini, alah, yoben. Sekarang banyak orang tua itu tidak peduli. Mau anaknya ngerti agama, mau tidak, mau bisa baca Quran, tidak, mau bisa sholat, tidak urusan. Yang penting hidup. Apalagi kita tinggal di lingkungan pesantren. Kita tinggal di lingkungan ahli-ahli Al-Quran. Kalau sampai anak-anak kita tidak bisa baca Quran, jangan salahkan siapa-siapa. Oh gitu, iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ibu, saya jadi ingat di pondok saya itu, saya juga ikut bersama-sama dengan pengasuh yang lain yang bina santri, ada sekitar hampir 4.000-an santri. Itu pernah ngadakan lomba puisi, anak-anak itu yang baca puisi itu, ada yang baca puisi itu begini Bu, ibarat ada ayam mati di tengah lumbung padi karena kelaparan, ada itik mati di tengah danau karena kehausan. Aku neng guri jawab, yo kuwi jenenge pitik goblok, aku mentok pekok aku ya menurut. Saya sampai disenggol sama kawan, kok bisa muni ngono lho Gus? Coba pikir, bagaimana tidak goblok, bagaimana tidak pekok? Ayam di tengah lumbung,
padi itu dipakai tumpuan Pak, kok bisa mati kelaparan? Lu tinggal nutul saja tidak mau. Matinya kelaparan saking gobloknya ayam. Ada mentok itu berenang di danau, air dipakai berenang, tinggal nyosor saja dia tidak mau, mati karena kehausan saking pekoke mentok. Kalau sampai-sampean tinggal di lingkungan pesantren, ahli Quran, guru Quran banyak, ustadz-ustadz Quran banyak, kok sampai punya anak ndak bisa baca Quran, saya tanya, sing pekok sapa? Mentok gitu ya. Udah. Mudah-mudahan pada sini banyak yang bisa jelaskan, tapi waktunya mepet dan udah sore. Dan kita sudah cukup berbahagia kedatangan Pak Gubernur. Alhamdulillah kita bertemu lagi Pak Gub. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah siang banget. Mari kita, ini tadi diminta untuk sekalian menutup dengan doa. Ini banyak kiai-kiai tapi nuwun sewu niki amanah saking panitia. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, dan setelah ini kita dengarkan bersama sambutan dan pengarahan dari Bapak Gubernur. Jangan pulang dulu ya. Mudah-mudahan beliau datang membawa barokah dan manfaat yang banyak untuk kita semua. Ala hadina wa likunin dan salih wa ijabna suli du'a bi du'ail khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina من أهل العلم والخير من أهل القرآن والعلم والخير من أهل القرآن والعلم والخير من أهل السنة والجماعة النهدية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بركة السر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Satu lagi